Teropong News TV kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Positif Podcast, Berkata yang Benar. Kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa yang kemarin telah membuat acara yang super duper wow. Selamat datang, apa kabar Kang Wahyu? Selamat datang. Terima kasih Teh. Oke, Iya. selamat datang juga kepada Bapak Bambang Susilo. Jadi para pemirsa, di sini ada dua pria-pria luar biasa ya. Di sini saya ingin memperkenalkan, di sini ada Kang Wahyu Hidayat, yaitu Ketua Umum dari PRSI Persatuan Robotika Seluruh Indonesia. Dan di sampingnya ada Bapak Bambang Susilo. Mungkin gimana nih? Mungkin bisa diceritakan dulu sebelum kita flashback kemeriahan, antusiasme dari kemarin pagelaran yang luar biasa turnamen robotika. Tapi mungkin para pemirsa mau tahu dulu, PRSI itu kapan sih dibuatnya? Lalu PRSI itu apa sih? Mungkin dari Kang Wahyu bisa menjelaskan kepada para pemirsa? Baik, terima kasih ya sebelumnya undangannya nih dari Teropong News gitu. Jadi PRSI ini adalah Persatuan Robotika Seluruh Indonesia. Itu adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan teknologi teknologi robotik di Indonesia ya, dan juga kita menjadikan wadah sebagai induk organisasinya para komunitas robotik, kemudian lembaga robotik juga, sekolah robotik juga, gitu. Jadi kita betul-betul bermitra ya dengan semua lembaga robotik di Indonesia dan juga dengan pemerintah nanti ke depannya seperti itu. Oke. Dan juga kita ini ada beberapa sektor juga yang akan kita gerakan juga nanti di PRSI Oke. gitu. Nanti mungkin ini ke depannya. Oke. Tapi sebenarnya kapan terbentuknya? Lalu siapa yang menginisiasi itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi baik, ini yang menginisiasikan sebenarnya saya sendiri. Oke. Iya, dibantu dengan Sekjen Om Dwi Nugroho ya, sebagai Mhm. Sekretaris Jenderal PRSI. Kemudian didukung penuh oleh Ketua MPR RI nih yang sangat luar biasa Teh. Akhirnya terbentuklah PRSI Persatuan Robotika Seluruh Indonesia pada bulan Februari kemarin. Oke, Iya, 2024 baru sekali ya 2024 berarti. betul, Oke, oke. betul. Nah, atas support yang luar biasa dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini, Pak Bambang Susatyo, kita lebih powerful untuk memperjuangkan Oke. atau mengembangkan robotik di Indonesia ini. Oke. Masih bayi ya, baru lahir sudah menggebrak nih. Betul. Oke, luar biasa. Tapi sebetulnya sebagai pendiri ataupun penginisiasi yang menginisiasi tujuan dibuatnya PRSI ini apa sih, Kang? Awalnya gini ya, saya ini kan membidangi robotik dari tahun 2012. Oke. Dari awal pembelajaran robotika, kemudian sampai ke menyelenggarakan event-event kompetisi. Nah, dari situ sudah mulai ada keluhan gitu ya dari orang tua, dari anak-anak, kemudian dari para pelajar. Ini arah tujuan robotik ke depannya gimana nih gitu. Oke. Jadi belum ada, karena di Indonesia ini belum ada wadah yang membuat regulasi gitu ya untuk robotik ini. Akhirnya ya ini tekad saya gitu ya Mbak ya untuk membuat wadah ini supaya ada arah dan tujuan robotika di Indonesia itu ke depannya seperti apa gitu. Melalui program-program kita PRSI yang pastinya akan menjamin atau lebih tepatnya itu membina robotika ke arah atau karir yang lebih baik ke depannya. Melalui program-program. Mungkin bisa disebutkan program-programnya apa saja yang nantinya ke depan akan dilakukan? Kalau program ini kita kan ada beberapa sektor ya Teh ya. Yang pertama itu sektor pendidikan, itu sudah pasti kita akan berfokus kepada menjalankan program pendidikan teknologi robotika secara menyeluruh gitu Teh. Dari kota sampai ke pelosok desa di tanah air. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan ambil di sektor olahraganya juga. Ini yang upaya-upaya kami juga supaya PRSI itu robotik itu mendapatkan pengakuan gitu Teh dari mungkin Kemenpora maupun KONI gitu kan sebagai salah satu cabang olahraga juga. Karena memang di robotika ini ada unsur olahraganya Teh. Gitu. Karena ya tadi itu ya, di robotika ini kan ada beberapa kategori tuh. Seperti kategori soccer, kemudian sumo, itu ada unsur olahraganya Teh. Nah, ini yang upaya-upaya ini menjadi program utama
PRSI juga ke Mhm depannya, mhm. seperti itu. Oke. Iya. Yang saya tahu bikin robot itu tidak semudah itu gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih apakah memang menurut bapak-bapak ini memang mudah karena memang, apa ya, menggeluti bidang itu. Tapi mungkin kita akan, flashback sedikit, kemarin event-nya saya ucapkan selamat, Iya. luar biasa, mendapatkan apresiasi juga. Kemarin juga dibuka langsung oleh Ketua MPR RI yang juga bagian dari PRSI juga ya. Apa, Pak Bambang Susatyo itu apa di PRSI? Oh iya, untuk Pak Bambang Susatyo ini sebagai Ketua Dewan Pembina Teh. Oh, Iya, oke. Artinya kan memang, beliau itu memang sangat mendukung ya, karena robotika ini, kalau bisa menyetarakan dengan negara-negara lain pastinya. Karena kan yang saya tahu kalau Kang Wahyu ini kan sudah melanglang buana di negara-negara lain juga nih. betul. Jadi, gini tuh ya, memang sebelum PRSI terbentuk itu kan saya membuat, Mhm, organisasi juga di oke internasional. Namanya itu The World Robotics Center, oke. yang berpusat kantor itu di Malaysia, yang sekarang Robotics. beranggotakan di 9 negara. Nah, Oh, dari situlah mulai terpacu saya, karena mhm ini federasi sudah terbentuk nih, mhm mhm. kenapa di Indonesia belum ada kan gitu. Oke. Nah, ini memicu saya untuk harus bertekad membuat wadah di Indonesia gitu. Mhm mhm. Rasa nasionalisme juga ya tuh ya, Iya gitu. iya iya. Bagaimana kemarin melihat, banyaknya peserta yang antusias mengikuti event besar yang diadakan oleh PRSI pertama dan langsung besar nih, karena baru lahir, terus langsung bikin event yang besar tuh itu sangat tidak mudah gitu. Jadi gimana nih? Oke, terima kasih, Teh. Jadi kami kemarin sebenarnya hampir tidak percaya kalau Mhm. pesertanya itu di luar dugaan nih. Oke. Heeh, itu malah kami perkirakan itu 3 kali lipatnya. Mhm. Ini yang kemarin yang sebenarnya udah kita filter itu kemarin. Oke. Heeh, terus kami coba, diskusi-diskusi akhirnya Mhm. kalau misal ini diterima semua dengan kapasitas ruangan Mhm. penyelenggaraan seperti itu nggak mungkin cukup. Mhm mhm. Akhirnya terus kita filter. Nah, satu hal yang menarik ketika kemarin ada, kompetisi itu juga ada ini ya Kang, penemuan-penemuan terkait robotik. Jadi Betul. termasuk kemarin ada apa, smart home kayak kayak gitu. Nah, kami coba menyoroti bahwa PRSI ini ke depannya akan menjadi leading. Mhm. Yang kami amati bahwa di seluruh dunia sekarang ini akan menjadi tolok ukur negara berkembang ataupun sedang berkembang ataupun negara tidak berkembang itu ternyata dilihat dari teknologinya. Nah, dari sisi teknologi kita tidak bisa lepas dari peran robotik karena hampir semua Setuju lini setuju. kehidupan sekarang ini sudah tersentuh robotik. Seperti yang disampaikan Bapak Ketua Pembina kemarin pada saat pembukaan bahwa coba kalau misal sekarang ini ada warung nasi goreng Mhm. memakai teknik robotik dengan menggerakkan itu. Nah, artinya apa? Dari PRSI ini kita coba menggerakkan dari sisi-sisi pemanfaatan robotik itu untuk kehidupan, masyarakat itu. Jadi mungkin ada penemuan baru terkait robotik, mungkin tadi dari ketua kami sudah menyampaikan ini akan dimasukkan ke kurikulum, itu sudah sangat tepat. Jadi nanti harapan kami bahwa robotik-robotik ini akan membuat mudah kehidupan manusia gitu. Seperti itu. Kang Ketum nih, Kang Iya. Ketum, karena kita sama-sama orang Sunda ya. Jadi, kalau misalnya boleh dibahas lagi nih, kemarin turnamen berapa tim, lalu dari mana saja mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa? Iya. Jadi memang kemarin itu, turnamen robotik Indonesia ya, Mhm, mengusung tema inovasi berkelanjutan di bidang robotika oke. menuju Indonesia Emas itu sangat luar biasa sekali ya, Teh, ya. Mhm mhm. Karena mungkin, kita memperebutkan piala Ketua MPR RI itu yang menjadi sangat luar biasa ya, antusiasme masyarakat itu luar biasa sekali. Nah, itu tadi target kita sebenarnya Mhm. di 15 provinsi, Teh. Mmm. Iya, ternyata di luar dugaan juga nih, ternyata sampai 23 provinsi itu sangat Wow, apa luar ya, biasa. makanya itu bisa dikatakan turnamen robotika terbesar di Indonesia, Teh. Oke. Heeh, kenapa kita klaim seperti itu, ya sudah jelas ya, satu-satunya, event turnamen yang bisa dihadiri dari perwakilan 23 provinsi di Indonesia Oke oke. gitu. Nah, untuk timnya sendiri kemarin kita ada 450 tim. Mmm, Iya, kalau bagus. kita akumulasikan, kepesertaannya, Mhm. itu kurang lebih di 2.300 pesertaan, Wow, seperti itu. luar biasa ya. Itu se-Indonesia dan Iya saya tahu, sempat mengintip nih para pemirsa, iya, bahwa memang acaranya tuh banyak pesertanya yang anak-anak ya? betul
Betul. anak-anak SD ya kan. Iya. Terus emang semudah itu, sesulit itu atau gimana sih Kang? Mungkin bisa dibagikan kepada para Iya. pemirsa bikin robot tuh gimana sih gitu? Nah, ini kan sebenarnya, kenapa kita lebih tertargetkan ke pelajar ya, Teh, ya? Oke. Heeh, sesuai dengan, misi kita ya, Mhm. kita kan akan menggerakkan pendidikan teknologi robotik ini melalui sekolah-sekolah juga kan gitu. Betul. Ini sangat, sesuai juga dengan misi kita, akhirnya kita harus target pelajar nih dari tingkat SD sampai ke mahasiswa gitu. Mhm. Untuk pembuatan robotnya juga, kami rasa sangat mudah ya, Teh, ya, kalau sudah ada Oke. pembelajarannya. Nah, makanya itu nanti setelah event ini, sudah selesai, kita akan memberikan pembelajaran kepada guru robotika, calon Mhm. guru robotika nih, gitu. Supaya mereka bisa memberikan ilmunya kepada seluruh peserta seluruh, siswa, pelajar di Indonesia, gitu. Mhm. Oke oke. Kalau untuk dorongan mungkin masuk kurikulum atau seperti apa mungkin? Oke, terima kasih Teh. Barangkali untuk, kurikulum, Mhm. sekarang kita sedang mengupayakan agar ini Mhm. bisa masuk, ke Kementerian Pendidikan barangkali. Oke. Karena ini nanti kan akan lebih banyak, Mhm. menyangkut pendidikan-pendidikan anak usia dini. Mhm. Nah, sekarang ini seperti pengalaman kemarin kan banyak peserta dari sekolahan kan. Nah, Oke. rupanya ketika kemarin saya ngobrol dengan, orang tua itu, mereka mendapat pendidikan robot ini di sekolah nggak ada kurikulumnya, Iya, tetapi betul. mereka, dapat dari ini pendidikan ekstrakurikuler. Oh, Nah, iya iya. dari sinilah yang perlu kita tekankan kembali bahwa, Mhm. ini ke depan akan menjadi sebuah Mhm. bahan ajar untuk pendidikan terkait robotik ini. Nah, inilah yang akan coba kita rumuskan secara organisasi, nanti akan kami beri masukan kepada, eee, Kementerian Pendidikan. Kira-kira itu yang akan strategi yang akan kami terapkan ke depan, Hmm. kita akan memberi masukan terkait, kurikulum Jadi mungkin kerobotan. sedikit menambahkan gitu ya, Oke. terkait kurikulum ya. Mhm. Kita kan punya dewan pakar juga, dan Mhm. dewan pakar itu juga betul-betul orang yang mengerti betul Teh, tentang Oke. robotik ini apalagi, di teknologi robotik ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita diskusi dengan beliau untuk kurikulum akan kita susun, Mhm. mudah-mudahan sih dalam akhir tahun ini sudah selesai, kemungkinan dan target kita di tahun depan sudah bisa berjalan untuk program pendidikan teknologi robotik di seluruh Indonesia gitu. Oke. Karena Mhm. kita juga kan memang punya kepengurusan ya, Teh, ya, Mhm. di setiap untuk saat ini memang sedang konsen untuk di kepengurusan pusat, Pusat. betul. Oke. Nanti setelah kita sudah selesai semua, ya kita harus ke seluruh, Indonesia, Teh, Ke dari daerah-daerah gitu ya? betul, dari tingkat kabupaten kota sampai Mhm. ke tingkat provinsi, Kalau gitu. untuk daerah, apakah akan selesai dalam waktu dekat juga atau seperti apa, Kang? Eee, kalau target sih maunya seperti itu ya. Tapi kita ini ya, berjalannya waktu ya Mhm. mudah-mudahan bisa capai target. Tapi yang paling utama kita akan mengutamakan di kepengurusan di provinsi terlebih dahulu, Teh. Oh. Git Tapi mungkin yang jadi, saya akan pertanyakan dan mungkin para pemirsa juga ingin tahu, apakah para pengurus dari PRSI ini juga orang-orang yang mahir ataupun memahami betul robot gitu? Atau memang ada yang di luar itu juga atau seperti apa? Kalau di kepengurusan ini kan ada ini ya, kalau kita sebutannya kan departemen juga. Mhm. Ada departemen, pendidikan, Oke. robotika, kemudian departemen, advokasi segala Mhm. macam. Jadi, eee, se tidak semua harus paham tentang Oke. robotika gitu, tetapi untuk membidangi ya harus harus paham juga nanti ke depannya kan gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin, melihat dari antusiasme turnamen kemarin, apakah nantinya turnamen itu akan berkelanjutan atau memang akan ada turnamen setiap bulan misalnya atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau seperti apa, Kang? Kalau turnamen ini kita sudah sepakat ya Mhm. di rapat kerja PRSI, jadi kita ada tingkatannya Teh. Oke. Tingkatan kejuaraan daerah Mhm. itu yang diawali dari kabupaten kota, Mhm. kemudian kejuaraan daerah kedua itu yang, di Mhm. tingkat provinsi, kemudian barulah ketika, di kejuaraan daerah melahirkan juara-juara, mereka baru bisa masuk ke kejuaraan nasional, seperti itu. Jadi Oke. bertingkat ya. Dan ini akan kita laksanakan rutin tahunan, seperti itu. Oke. Kita tahu bahwa, robotika ini, bersinggungan langsung dengan kemajuan teknologi yang ada. Mungkin memudahkan
mohon maaf Bapak yang para teman-teman disabilitas yang lain Ya. juga, mungkin harapannya seperti apa sih dengan adanya kemajuan teknologi, robotika, dan ini kan saling bersinggungan nih. Oke, terima kasih. Jadi kami menyoroti dari sisi kemanfaatan atas ini teknologi robotik. Kami seorang pelaku usaha, kebetulan kami juga disabilitas. Nah, dengan kemajuan teknologi robotik ini, harapan kami mungkin seperti contoh nih, saya seorang polio. Mungkin barangkali dari robotik ini akan dikembangkan mungkin teknologi-teknologi baru terkait bisa membantu teman-teman disabilitas untuk bisa berjalan normal atau apa gitu. Nah, ini akan sangat penting sekali untuk kebermanfaatan bagi disabilitas. Betul, Gitu. mungkin untuk disabilitas ragam yang lain juga ya Pak ya? Ragam yang lain juga. Oke. Mungkin ini terakhir nih, closing statement mungkin dari Pak Ketua nih. Yang kemarin kayak lelah banget ya, karena itu bukan hal yang mudah dan langsung yang tadi saya bilang baru lahir tiba-tiba langsung boom bikin acara yang luar biasa besar, dan itu juga membawa nama MPR RI karena Piala Ketua MPR RI ya. Mungkin harapannya ke depan untuk PRSI ini seperti apa nih Kang? Mungkin bisa disampaikan. Ya kalau harapan kami PRSI ya, semoga masyarakat Indonesia khususnya nih para pelajar bisa bekerja sama dengan PRSI untuk memajukan dan sekaligus mengembangkan robotika di Indonesia dari sektor olahraga maupun kependidikannya gitu. Oke. Ya. Semoga bisa terwujud ya, karena memang yang saya tahu bahwa itu cita-cita dari Kang Wahyu ya sejak beberapa tahun yang lalu, betul? Iya betul banget, betul sekali teh. Itu mungkin 6 tahun yang lalu kali ya. Dan doanya ya, dan semoga PRSI dan mungkin lembaga-lembaga lainnya yang kementerian lainnya juga bisa saling bersinergi satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih banyak, seru banget obrolan kita. Mungkin nanti kita juga bisa akan ada berita-berita PRSI lainnya di Teropong News. Terima kasih hatur nuhun atas sharingnya yang luar biasa, Kang Wahyu yang jauh-jauh datang dari Bandung, dan yang dari Jogja, terima kasih banyak. Para pemirsa, itulah tadi hasil obrolan kita berdua yang sangat seru, luar biasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam positif, berkata yang benar.